Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu Nur Hasanah di pembelajaran PPKN. Mari kita simak pembelajaran berikut ini. Anak-anak, mari kita lanjutkan materi PPKN kelas 11 tentang membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat memahami tentang 1. Pentingnya kehidupan yang demokratis. 2. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis. Kita lihat pentingnya kehidupan yang demokratis. Demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang berpedoman pada asas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan bersama-sama menjiwai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi dari sila keempat Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan dasar politik negara yang di dalamnya terkandung unsur kerakyatan, permusyawaratan, dan kedaulatan rakyat yang merupakan cita-cita kefilsafatan dari demokrasi Pancasila. Kemudian mewujudkan sistem demokrasi memang suatu hal yang tidak mudah. Diperlukan usaha dari semua pihak, terutama pemerintah dan masyarakat. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa demokrasi Pancasila yang dilaksanakan oleh negara kita itu tidak pernah terlepas dari sila-sila dalam Pancasila. Terbukti, landasannya ada di sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana itu merupakan cita-cita kefilsafatan dari demokrasi Pancasila dan dijiwai oleh sila-sila yang lainnya. Kemudian, untuk dapat mewujudkan demokrasi Pancasila ini, tentu saja harus ada kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dan masyarakat. Semuanya dituntut untuk mempunyai keinginan yang luhur untuk dapat mewujudkan demokrasi Pancasila. Perilaku demokrasi Pancasila tentu saja harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa sikap yang dapat mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis. Yang pertama, menjunjung tinggi persaudaraan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita hendaknya mampu berbuat dan bertindak menghargai orang lain. Selain itu, kita mau menerima keberagaman di dalam masyarakat. Dalam menjunjung tinggi persamaan, terkandung makna bahwa kita harus berbagi dan terbuka menerima perbedaan pendapat, kritik, dan saran dari orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja di lingkungan kita terdiri dari keanekaragaman budaya, aneka ragam suku, bahasa, kebiasaan, dan adat istiadat. Nah, dalam menghadapi perbedaan tersebut, kita harus mempunyai sikap yang bijak. Bagaimana caranya kita bisa masuk ke lingkungan yang berbeda, yaitu kita harus menjunjung tinggi persamaan. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam upaya mewujudkan tatanan kehidupan sehari-hari yang bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain, perlu diwujudkan perilaku yang mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Sebagai warga negara yang baik, yang menginginkan terwujudnya atau tegaknya nilai demokrasi, tentu saja kita harus mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Sehingga apabila hak dan kewajiban sudah berdiri seimbang, ya, sejajar, maka kehidupan yang demokrasi pasti akan dapat dicapai atau dapat ditegakkan, karena tidak ada orang yang egois, tidak ada orang yang menganggap dirinya itu lebih berkuasa dari yang lain.
Sikap yang ketiga yaitu membiasakan sikap bijak dan adil. Kita dapat menjalankan salah satu perbuatan mulia dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Perbuatan itu mampu bersikap bijak dan adil. Dengan kata lain, kita harus menempatkan diri kita dan orang lain itu sama pada posisi yang sama. Tidak boleh adanya anggapan bahwa orang lain itu lebih rendah dari kita dan kita lebih tinggi dari orang lain. Di sini kita harus mempunyai keyakinan bahwa semua manusia itu mempunyai kesamaan antara harkat, derajat, dan martabat. Kemudian yang keempat, sikap yang keempat, membiasakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Itu melakukan pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mufakat merupakan salah satu nilai dasar budaya bangsa Indonesia dan nilai ini sudah dilakukan sejak dulu. Dalam musyawarah dan mufakat terkandung makna bahwa setiap kesempatan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan diperlukan kesadaran bahwa sebelum suatu keputusan itu ditetapkan selalu didahului dengan dialog dan musyawarah, di mana hasil dari musyawarah itu dapat menghasilkan keputusan yang mampu memuaskan banyak pihak, selain akan terhindar dari konflik-konflik horizontal dan vertikal. Jadi, dalam setiap pengambilan keputusan itu kita tidak boleh menganggap bahwa pendapat kita itu paling baik sehingga kemudian harus dijadikan sebuah keputusan. Tetapi dalam kehidupan demokratis, semua pendapat datang dari manapun ditampung dulu kemudian dipikirkan secara bersama-sama. Dilakukan dahulu dialog, dilihat baiknya, dilihat dulu buruknya sehingga apabila keputusan tersebut sudah dianggap akan membuat kebaikan kepada semua pihak, baru kemudian diputuskan menjadi sebuah keputusan. Maka dengan begitu semua orang atau semua masyarakat akan diberikan kepuasan dan dengan begitu maka kita bisa terhindar dari konflik-konflik dalam masyarakat, baik konflik ke atas ataupun konflik ke sesama masyarakat. Sikap selanjutnya yang kelima yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Sikap lebih mengutamakan kepentingan orang secara umum lebih penting daripada kepentingan pribadi dan hal ini sangat penting ditumbuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesadaran merupakan wujud rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara. Makna penting dalam memahami sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan adalah bagaimana kita mampu berbuat tanpa pamrih untuk kepentingan bangsa dan negara. Apapun yang kita lakukan, dari hal-hal kecil hingga besar, serta dalam berbagai status dan profesi. Jadi, di sini kita harus mampu menekan ego kita. Ya, kita harus melihat dulu kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Di sini ada satu foto, bisa kita lihat bersama bagaimana masyarakat melakukan kerja bakti secara gotong royong bersama-sama untuk membuat satu fasilitas untuk kepentingan masyarakat bersama. Selanjutnya kita lihat sikap demokrasi yang perlu dikembangkan di lingkungan terdekat kita. Yang pertama ada di lingkungan keluarga. Dalam kehidupan keluarga, demokrasi juga memegang peranan penting sebab setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan ini harus dihormati oleh semua anggota keluarga. Oleh karena itu, tindakan sesuka hati harus dihindarkan dan kita harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan dan masalah yang ada. Di sini peran keluarga sangat besar. Bapak atau ayah berperan sebagai ayah, ibu berperan sebagai ibu, kakak berperan sebagai kakak, dan adik berperan sebagai adik. Apabila sikap seperti ini sudah bisa dilaksanakan dalam
keluarga, maka demokrasi di lingkungan keluarga pasti sudah bisa terwujud. Yang kedua, di lingkungan masyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat, sangat diperlukan kerjasama untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Untuk itu, sikap saling menghormati mutlak sangat diperlukan. Jangan sampai kita menonjolkan kepentingan pribadi kita sendiri dengan mengesampingkan kepentingan orang lain atau masyarakat banyak. Yang ketiga, di lingkungan sekolah. Penerapan demokrasi di sekolah hendaknya mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah persoalan bersama dan bertujuan untuk membentuk rasa solidaritas bersama. Dan budaya demokrasi yang diwujudkan di sekolah dapat menerima perbedaan dan menghargai pendapat orang lain. Contoh perwujudan demokrasi di lingkungan sekolah itu bisa ketika anak-anak melaksanakan diskusi atau ketika anak-anak melaksanakan pemilihan ketua OSIS. Ini kita lihat ada gambar atau foto di mana ada satu keluarga yang berkumpul kemudian bercakap-cakap dalam meja makan ketika sedang melaksanakan makan. Di sini bisa dijadikan sebagai ajang untuk saling mengeluarkan ide-ide atau saran-saran atau untuk membahas sebuah permasalahan. Kemudian gambar selanjutnya ada seorang bapak yang memberikan kepada anaknya keleluasaan untuk menyampaikan idenya. Kemudian di gambar selanjutnya, bagaimana seorang kepala keluarga, baik bapak, kemudian juga ibunya, membagi tugas dengan anaknya. Dengan demikian, mereka bisa menempatkan posisi masing-masing. Ini adalah contoh gambar demokrasi yang ada di keluarga. Sedangkan gambar yang kedua atau yang selanjutnya adalah contoh demokrasi di lingkungan masyarakat. Di gambar pertama ada masyarakat yang sedang berkumpul di suatu balai desa atau balai RW, ini bisa dikatakan di sebuah kantor. Kemudian ada seseorang yang sedang berbicara untuk memimpin dalam pemecahan masalah. Semuanya didengarkan pendapatnya untuk kemudian diambil sebuah keputusan. Dan gambar selanjutnya bagaimana masyarakat secara gotong royong melakukan tindakan kebersihan. Gambar selanjutnya adalah contoh demokrasi di sekolah. Sikap demokratis ini diambil oleh seorang guru kepada siswanya, di mana mereka berkumpul untuk membicarakan suatu masalah, membahas suatu masalah, kemudian didengarkan pendapat dari siswanya dan diambil sebuah keputusan. Yang pasti keputusan tersebut harus untuk kepentingan bersama. Bukan hanya untuk kepentingan bapak gurunya saja, tapi harus untuk kebaikan bersama. Dan ini adalah contoh gambar penerapan demokrasi di sekolah tentang pemilihan ketua OSIS, di mana siswa-siswa dipersilahkan untuk memilih jagoannya, pilihannya sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Contoh dari demokrasi pemilihan ketua OSIS ini sangat penting sekali diterapkan di kelompok milenial, di mana kemudian mereka nantinya akan mengaplikasikan sikap demokrasi tersebut dalam pemilihan umum yang sebenarnya di masyarakat apabila mereka sudah memenuhi syarat untuk mempunyai hak suara. Demikianlah pembahasan pada hari ini tentang demokrasi. Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan kalian dapat menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya di minggu berikutnya. Terima kasih. Demikian pembahasan pada hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani.